Udah ya, hari ini nggak ada kuisis dulu, teman-teman. Kalau nanti hari Rabu ada, gue yakin ada. Paint It Black. Gue nggak tahu lagu itu ya. Setel aja di rumah lu sendiri. Kalau lagu ST12 tuh gue tahu, lagu Ungu tuh gue tahu. Cherry Bell gue tahu banget Cherry Bell. Apa? Cherry Bell tuh lagunya Love Is You, terus Beautiful, Pergi ke Bulan, Naik Onta tuh. Ada gak? Pada tahu gak lagu Cherry Bell nih? Pada tahu K-pop doang ya. Dilema tuh gue suka banget. Bener-bener. Gue suka banget semua lagu Cherry Bell. Smash gue juga suka Smash. Ada Cinta Smash tuh. Terus Senyum Semangat tuh. Apalagi sih Smash? Ya nggak percaya. Coba nih Cenat Cenut, bukan Cenat Cenut loh judulnya, bukan Cenat Cenut. Ke Bulan Naik Unta, coba cari dah. Coba cari. Itu beneran lagu Cherry Bell dulu. Naik onta beneran ada beneran. Tuh dikasih tahu liriknya tuh. Naik delman atau unta pergi ke bulan. Dio How gue juga tahu banget, ada aku di sini. Terus Pelangi Baruku. Terus banyak lah, Kecewa, Cepu, benar-benar. Gue tahu banget lagu-lagu anak warnet, anak tongkrongan tuh gue tahu. Ya kita mulai ya. Ini agak gercep ya hari ini. Jadi gue nggak mau terlalu banyak basa-basi. Soalnya gue lagi bikin pembahasan. lagi ada target bikin pembahasan sama soal. Sama buat kalian yang mau ngerjain tryout nanti abis kelas PU tuh gue buka. Jadi bisa dikerjain kalian. Tuh ya. Hari ini kita to the point belajarnya. Kalau yang mau ngoreksi gue boleh, ada yang mau nambahin tuh boleh banget. Ada yang caranya beda dari gue tuh boleh banget. Sejedewe gue juga tahu Sejedewe. Lagunya yang kayak gimana dah, Nafis? Hah? Wedang jahe tuh gue tahu. Wedang jahe. Tahu kita tuh. Wedang ronde tuh sekarang. Wanita munafik tuh Dio How itu mah. Cantik tapi tak menarik apa-apa gue lupa judulnya. Judulnya munafik apa-apa tuh. Ya. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita lanjut belajar PU. Ya. Jadi mungkin gue bakal jarang ngirim coret-coretan lagi karena mungkin lebih baik dikirim pembahasannya aja gitu langsung. Gitu. Kayak ingat gak sih anak-anak Lazarus yang awal-awal tuh gue lebih sering ngirim PDF gitu. Habis kelas gitu. PDF pembahasan biasanya. Jadi gue mau rutinin lagi gitu bikin pembahasan PDF-nya. Jadi nggak cuma coret-coretan doang. Karena kan tulisan gue mungkin kagak bagus ya. Belum rapih banget gitu. Jadi biar lebih clear gitu kalian ngebacanya. Mungkin kalau yang awal-awal Lazarus sering nyatet ngerjain soal pembahasan, biasanya PU tuh soalnya pasti ada pembahasannya gitu.
Nah, kedepannya gue bakal kayak gitu. Mulai dari hari ini. Tapi kalau ada yang mau minta apa catatan PU, PC aja gitu. PC aja. Soalnya kalau di apa di Station Hub takut apa niban info yang penting, gue takutnya kayak gitu. Ya gitu ya. Ya, nih kita baca deh soal nomor 1 sampai 4. Berikut adalah data terkait jumlah sapi potong menurut pulau pada tahun 2017. PC gue lah, 2017 sampai 2021. Sapi potong ya. Jadi di Indonesia itu dia apa namanya? Emang kalau kita ngomongin pertanian, kita ngomongin peternakan, itu sebagian besar terpusat di Pulau Jawa pasti. Yang pertama karena ya sumber daya manusianya itu banyak di Jawa. Jadi pengelolaan lahannya itu apa namanya? Ya pasti kan membutuhkan sumber daya manusia kan gitu buat ngangon sapinya gitu, buat ngasih makan sapi dan segala macam. Dan kedua, ya banyak wilayah di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, itu berpotensi banget gitu buat dijadiin lahan peternakan dan juga pertanian. Kayak Jawa Timur itu banyak padang rumputnya juga. Terus begitu juga Jawa Tengah itu lumayan banyak padang-padang rumput gitu. Dan di beberapa tempat bentang alamnya relatif datar. Nah, kalau selain di Jawa itu yang lumayan banyak juga, mungkin di Nusa Tenggara Timur gitu, di Pulau Sumbawa, di Nusa Tenggara Barat, itu banyak rerumputan, itu juga ya biasanya cocok buat ya peternakan-peternakan. Pokoknya yang banyak padang rumputnya gitu, banyak sabana-sabana tropisnya tuh cocok banget buat apa namanya buat dijadiin lahan peternakan. Kalau di Jawa Barat mungkin yang terkenal tuh di Sentul ya, di markasnya calon presiden Prabowo gitu. Itu banyak banget apa namanya peternakan dia. Mulai dari kuda, sapi gitu. Gue pernah ke markasnya Prabowo sekali, ke greenhouse-nya dia, keren banget di sana. Pengen punya rumah kayak dia, cuma kan gue rakyat sipil gitu. Cuma anak guru honorer. Iya, NTB benar-benar. Kalau Sulawesi tuh Sulawesi Utara, setahu gue tuh daerah-daerah yang agak ke atas banyak apa namanya banyak peternakannya. Kurang tahu gitu di Sulawesi di mananya. Ya, kita lanjut nih. Ini ada apa namanya datanya, tabelnya. Ada diagram garisnya, terus di bawah ada ya tabelnya gitu. Jadi dua-duanya cukup relevan. Di mana di sini yang paling menonjol kalau kalian lihat itu ada di warna oranye ini. Di mana warna oranye ini dia menggambarkan grafiknya si Pulau Jawa gitu. Di mana ya hampir di segala sektor emang Pulau Jawa itu eh, apa namanya proses produksinya relatif tinggi baik peternakan ataupun pertanian dibandingkan dengan wilayah lain. Gitu ya. Nah, kita langsung ke soal. Berdasarkan diagram tersebut, sapi potong terbanyak ketiga pada tahun 2019. Nah, berarti kalau kita ngomongin 2019, kalian harus fokus di bagian yang ininya aja gitu nih. Di bagian 2019-nya aja gitu. Jangan teralihkan sama tahun-tahun yang lain. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, di mana Jawa itu peringkat 1 paling banyak, iya gak? Jawa peringkat 1, kemudian peringkat 2-nya itu ya jelas Sumatera, peringkat 2 paling banyak gitu. Nah, peringkat 3-nya itu adalah Bali dan Nusa Tenggara gitu. Ini peringkat 4-nya, ini peringkat 5, dan yang paling sedikit Maluku dan Papua peringkat 6 gitu. Jadi yang mana nih? Ya jawabannya gampang ya, ini Bali dan Nusa Tenggara. Dan harus jelas ya, lihat angkanya gitu. Kenapa? Karena antara Bali Nusa Tenggara dan juga Sulawesi itu beda-beda tipis gitu, betit gitu, beda-beda tipis. Sama-sama 2 koma. Jadi kalau misalkan agak jereng dikit gitu maksudnya agak kurang awas gitu,
dan teliti yang pasti, itu mungkin bisa aja kalian kekecoh di Sulawesi. Gitu. Iya, teliti ya, yang penting teliti. Kalau kata orang Sunda mah ya, alon-alon yang penting kelakon, teman-teman. Benar nggak, Nafis? Benar. Nafis kan orang Sunda nih kayaknya nih, soalnya orang Bekasi, Jawa Barat. Orang mana emang, Nafis? Sama lah ya, sama gue sama kayaknya. Iya. Nafis pokoknya kalau keterima UI wajib joget alul ya. Iya. Gue mau ngeliat langsung maksudnya gitu. Nomor 2, berdasarkan diagram tersebut berapa jumlah sapi potong di seluruh wilayah di tahun 2020. Nah, kalau nomor 2, karena kan dia nanyanya jumlah kan, jumlah sapi potong di tahun 2020 gitu. Berarti apa? Berarti kita tinggal jumlahin aja semuanya gitu di sini. Iya gak? Kita tinggal jumlahin 3,42 ditambah 7,41 ditambah 0,54. Nah, kalau kayak gini, enaknya kalian gimana? Gue mau nanya nih. Ini kan dia ada 6 variabel kan? Ada 6 data yang harus ditambahkan. Kalau kalian biasanya bisa langsung jumlahin semuanya atau satu-satu gitu? Siapa nih? Coba Lela, gimana biasanya kalau ngitung soal nomor 2020 nih, Lela? Langsung pakai kalkulator? Enggak lah, coret-coret. Langsung aja semuanya. Oh, Dari langsung. hitung dari belakang, Kak. Oh, lu ngitung dari belakang berarti ya? Ya. Langsung 6-nya gitu? Apa? Langsung ke 6 datanya berarti dihitung dari belakang gitu ya? Iya. Bisa juga kayak gitu. Cuma kalau gue pribadi, kalau kayak gitu sering kekecoh ya. Ini buat yang ceroboh kayak gue, mungkin bisa kayak gini nih. 3,42 ditambah 7,41 dulu gitu. Terus baru nanti ditambahin lagi 0,54 ditambah 3,01 gitu. Terus 2,67 ditambah 0,4 gitu. Dimana ini gue jumlahin lagi satu-satu. Karena gue takut diri gue ceroboh kan. 2 tambah 1 di belakangnya itu dapat 3. 4 tambah 4, 8. Terus 3 tambah 7, 10 gitu. Terus 1 tambah 4 belakangnya 5. 0 tambah 5 belakangnya 5. Terus 0 tambah 3 berarti 3 ini. Terus ini 4 tambah 7, 1. Sorry, salah ya. Belakangnya tetap 7. Ini kan soalnya 40 kan. Gitu. 6 tambah 4, 10, 0. Terus lebih 1, berarti 3 gitu kan. Nah, ini 3 tambah 5 tambah 7. 15 lebih 1. 9 tambah 5, 14 lebih 1 gitu. Nah, 10 tambah 1 tambah 3 tambah 3, 17. Jadi 17,45. Gitu. Kalau misalkan kalian takut diri kalian ceroboh, kalian bisa satu-satu kayak gitu. Atau kalau mau sat-sat, kalau mau sat-sat bisa kayak Lela tadi. Kalian hitung belakangnya dulu. Misalkan 2 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 7 tambah 0. Ini kan 0 di belakangnya. Gitu. Terus baru tambahin lagi 4 tambah 4 gitu. Terserah kalian. Itu nyamannya kalian aja gimana. Kalau gue ngasih alternatif tadi, kalian ngitung per 2 variabel. Soalnya dulu kalau gue SMA ya, gue inget banget. Gue SMA, nama guru gue tuh Bu Loida. Beliau tuh kalau ngajar gini, misalkan ya, ini ada 2 tambah 3 tambah 1. Terus misalkan kalau gue langsung jawab 6 Bu, gue pasti diomelin gitu. 6. 2 tambah 3 berapa anak-anak? 5. Dia bilang gitu.
5 tambah 1 berapa anak-anak? Nah, jadi gue dulu sama guru MTK gue diomelin mulu. Itu real ya. Kalau kalian mungkin ada, nggak mungkin sih, udah beda jauh banget zamannya sama gue. Gitu ya teman-teman. Lanjut nomor 3. Berdasarkan diagram tersebut, berapa selisih jumlah sapi potong pada tahun 2021 dengan 2020? Nah, 2020 kan kita udah tahu ya tadi, yaitu nilainya 17,45 gitu. Iya, iya gak? Ini kan 17,45 kan tadi, di nomor 2 tuh. Terus kalian lihat di 2021, nih kalau dijumlahin berapa nih? Lela. Lela lagi. 18,06 ya. Ya, jadi 2021, ini kalian boleh hitung sendiri nanti manual gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kalian habis ngerjain soal, ya review ulang gitu. Review ulang, nggak apa-apa. 2021 itu 18,06. Terus ini dikurang 17,45. Jawabannya itu sekitar berapa nih, teman-teman? Jawabannya berapa? Jawabannya E. Jawabannya yaitu sekitar 0,61 juta ya. Dimana kalau dikonversi 0,61 juta itu sama dengan 610.000 gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian kalian juga mesti tahu caranya mengkonversi ya gitu. Itu kan dia masih dalam satuan juta. Sedangkan kalian cari di opsi itu nggak ada 0,61 juta. Nah, kalian harus konversi. 1 juta itu kan sama dengan 1.000 ya. 1 juta itu sama dengan 1.000 gitu. 1.000 k lah gitu. 1.000 gimana? Gimana nyebutnya nih? 1.000. 1.000. Ya baru nanti tinggal kalau misalkan 0,61 itu berarti 610.000. Sama kayak misalkan gini. Kalian kalau masih ingat ada soal PU tuh yang hasilnya jawabannya itu bentar. Jawabannya itu 2 hari, bentar. 62 kurang 2 hari 14 jam. Nah, di opsi itu nggak ada 2 hari 14 jam, di mana kalau dikonversi itu adanya opsinya itu sekitar 62 jam. Ini kan berarti ya kalian harus tahu gitu satuannya, di mana satuan hari itu berarti 1 hari itu 24 jam. Satuan jam itu 60 menit gitu. Itu harus dipikirin, dinalarin gitu. Kalau misalkan sekian hari berapa jam gitu teman-teman. Lanjut ya, kita nomor 4. Berdasarkan data tersebut, berapa persentase sapi potong di Jawa dari total sapi di seluruh wilayah? Berarti kan ketika kita mau ngitung persentase sapi potong di Jawa, itu ngitungnya gini kan. Tahun 2017 ya, yang pasti ini 2017. Jumlah sapi di Jawa dibagi totalnya gitu. Baru dikali 100%. Gitu ya. Nah, coba kita lihat di tahun 2017. Jawa tuh ada berapa? Jawa tuh ada 7 juta ya. Ya enggak? Jawa tuh ada 7 juta. Nah, totalnya ada berapa juta nih di 2017? Kalau dihitung. Kalau dihitung itu sekitar berapa? 16,06. 16,06. Ya, gitu ya. 16,006 juta. Berarti ini 7,00 deh, karena ada komanya. 100%. Gitu, jawabannya banyak yang udah nebak ya, jawabannya 43%. Coba, kalau dari kalian tips cara biar
pembagian kayak gini enaknya gimana gitu. Siapa nih? Tanpa kalkulator ya, yang jawab kalkulator gua jewer. Gimana caranya nih biar mempermudah pembagian 7 bagi 16,06. Kalkulator gue pukul nih. Siapa nih? Namanya strip doang nih. Tuh, bantu teman-temannya nih. Karena kalau tips dari gue pasti boring. Karena udah gue jelasin semua. Tuh Lela tuh. Coba Lela, on mic Lela. Ya, Kak. Gimana? Nyederhanainnya gimana? Kan biasanya Kak Iben kan bilang kalau misalnya koma-koma tuh dibulatkan aja. Jadi kan yang di Jawa tuh 7. Jumlahnya itu tuh dari seluruhnya itu 2017 itu ada 16,6. Nah, itu disederhanakan jadi 16. Jadi 7 per 16 dikali 100%. 16-nya sama 100-nya dibagi masing-masing dibagi 4. Jadi 7 per 4 dikali 25%. Jadi dapatnya itu 175 dibagi 4 itu hasilnya 43, sekian persen gitu Kak. Ya, berarti disederhanain ya intinya. Bener. Jadi ya kalau misalkan ada koma-koma kayak gitu, itu lebih enaknya dibulatkan ke angka terdekatnya. 16,06 ini kan kalau dibuletin lebih dekat ke 16 kan. Karena masih kurang dari 16,5. Makanya disederhanain. Nah, ntar kalau udah nyampe kayak gini nih 175,4 itu kan kalian bingung lagi kan? Ya. Ini ya mau nggak mau harus ngitung juga kalian. Misalkan ini 175, terus ini 4 kan gitu. Dimana kalau misalkan kalau kalian lihat 7 ke 16 itu kan hampir setengahnya, iya gak? Kalau secara logika, setengahnya dari 16 itu kan 8 ya? Iya gak? 16 itu setengahnya itu 8. Dimana angka 7 itu mendekati 8 banget gitu. Cuma selisih 1. Maka kemungkinannya kalian boleh nyoba yang 43% gitu. Ya, 43%. Jadi coba aja yang 43. Jadi 4 dikali 43. 43 kali 4. Ini 12 lebih 1. 172. Di mana 172 itu udah mendekati banget 175 kan gitu, teman-teman. Jadi ada sedikit nalar juga di mana kalau dilogikain angka 7 itu kan deket banget sama 50%-nya. Ini ada Amel nih. Kalau aku kan totalnya 16. Kalau 50% kan 8. Nah, sedangkan 7 kurang dari 8. Kurang dari 8 ya tipis kan, deket banget 8 gitu. Artinya benar 43%. Sama kayak yang gue omongin tadi. Gitu tipsnya. Bukan tips sih. Ya itu nalar sederhana sebenarnya. Ya, lanjut ke nomor 5 sampai 7. Makasih. Makasih Lela. Kalimantan aman Kak, Lela? Aman-aman Kak. IKN udah pernah ngeliat IKN belum, Lela? Belum, jauh Kak, jalanannya jelek. Ya, kata Kak Iksan Konoha itu desa hutan Konoha. Kalimantan mana tuh? Kalimantan Timur ya setahu gue. Panajam. Gue paling jauh masih di Pulau Jawa kalau gue. Ya, lanjut ya. Lanjut nomor 5 sampai 7. 4 dus makanan diberikan kepada 5 kelompok kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Kita langsung ke nomor 5. Informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui jumlah kotak makanan ringan yang didapatkan kelompok B. Nah, di sini kita ditanyain buat dapat si kelompok B, kita butuh informasi dari poin berapa aja. Intinya itu yang ditanyain di nomor 5. Maka kita lihat nih, di mana ya nih informasi B itu
terkait banget dengan poin nomor 2, iya gak? Dimana di sini dijelasin kelompok B mendapatkan setengah bagian dari kelompok A. Jadi kuncinya di di poin nomor 2. Kelompok B mendapat setengah bagian dari kelompok A. Berarti apa? Berarti buat dapat kelompok B kita butuh tahu si A itu berapa, si kelompok A itu dapat berapa. Maka kita cari yang mana yang berhubungan sama kelompok A. Di mana ada di clue nomor 1, di mana kelompok A dia dapat 1/3 bagian dari seluruhnya. Berarti si A ini dia 1/3 dari total kan, dari total total makanannya gitu, dari total kotak makanan. Ya. Berarti 1/3 dikali berapa? Nah, di sini dibantu sama poin nomor 5, di mana setiap dus itu berisi 24 kotak. Jadi kalau misalkan ada 4 dus, berarti totalnya berapa? 4 dus dikali 24. Berarti totalnya itu ada 96 kotak makanan. Gitu ya, teman-teman. Makanan ringan. Berarti totalnya segitu. Berarti si kelompok A dia dapat 1/3 dari 96. Berarti berapa? 1/3 dari 96. 32 gitu. Jadi kelompok A dapat 32. Nah, si kelompok B dia dapat setengah bagian dari kelompok A. Berarti si kelompok B ini berapa? Berarti si B ini setengahnya si A. Ya enggak? Karena kan setengah dari kelompok A. Berarti setengah dari berapa A? 32. Setengah dari 32, 16. Nah, tapi bukan itu yang ditanyain kan. Yang ditanyain kita pakai poin berapa aja di sini. Ya jelas ya, 1, 2, dan juga 5. Itu udah gue centang. Kenapa nomor 3 sama nomor 4 enggak? Karena nomor 3 itu dipakai buat dapet si kelompok C. Nah, poin 4 itu dipakai buat dapet D dan E. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya B, 1, 2, dan 5. Jadi udah ketahuan nih beberapa beberapa orang. Di mana yang pertama yang diketahui tadi A, dia dapat 32. Terus ada B, B itu 16. Terusnya C, D, E. Ini belum diketahuin. Itu. Nomor 6. Berapa persentase yang didapat kelompok D dari total seluruh dus makanan? Ya, ini berarti mirip-mirip sama kayak soal tadi ya. Berarti buat dapat ini kita harus tahu kelompok D-nya itu berapa, ya enggak? Dibagi dengan total seluruhnya, kemudian dikali 100%. Nah, di sini kita harus tahu dulu kelompok D. Gimana caranya? Kita harus tahu dulu kelompok C. Di mana di poin 3 ini kelompok C dapat setengah bagian dari kelompok B. Berarti si C itu dapat berapa? Nih, di sini aja deh. Si C itu kan setengah nih. Si C dapat setengah dari B. Berarti C itu setengahnya dikali B gitu. Berarti setengahnya dari B berapa? 16. Sorry. Setengah dari 16 maksudnya gitu. Berarti si C itu dapat 8. Gitu, 8. Nah, di sini ada lagi nih, poin 4. Kelompok D dan E mendapat sisa bagian dengan jumlah yang sama. Berarti sisanya berapa? Sisanya kan kita udah tahu nih, bahwa tadi total seluruhnya itu ada 96 ya. Iya nggak? Ada 96. Berarti si D dan E itu dia dapat berapa, tinggal kita kurangin. 96 kurang 32 dikurang 16 dikurang 8. Berarti 96. Berarti ini kita nyari D dan E ya. D dan E. Di sini aja deh. D dan E. Itu berarti 96 dikurang 32 dikurang 16 dikurang 8. Itu sekitar 40.
Berarti D dan E itu dapat 40, di mana kalau dibagi sama rata berarti si D dapat 20, si E dapat 20. Gitu ya, aman ya? Ya, 96 kurang 56 itu 40. Nah, berarti kita bisa hitung nih persentase kelompok D. Kelompok D dapat 20. Totalnya ada 96. Terus kita kali 100%. Itu ya. Nah, terus kita sederhanain lagi deh. Kita sederhanain. Di mana ini sama-sama kita bagi 4 deh. Ini kita bagi 4, yang bawahnya kita bagi 4. 20 bagi 4 berapa? 20 bagi 4, 5. 96 bagi 4. 96 bagi 4, 24 berarti. Terus dikali 100%. Berarti ini nantinya, ini gue agak ke bawah lagi aja ya. Berarti nanti 5 kali 100 berarti 500 per 24. Ini masih bisa disederhana lagi. Ini berarti dibagi 2. Dibagi berapa masih bisa sih? Dibagi 4 masih bisa ya? Panjang ya emang. 24 bagi 4, 6. 24 bagi 4, 6 ya. 500 bagi 4 berapa? 25 berarti kali 5. Berarti 125. Ya, dimana kalau nanti diterusin, itu kurang lebih nanti dia dapat sekitar jawabannya berapa nih? Jawabannya A ya, 20,8%. Gitu. Kalau terus disederhanain, gimana dapatnya? Nih kita hitung manual deh. Kita hitung manual. 125 dibagi 6. Ingat ya, tadi bentuk akhir yang udah gue sederhanain itu 125 dibagi 6. Dapat dari mana 125 bagi 6? Itu dapat dari gue sederhanain 500 dibagi 4 dan 24 dibagi 4. Ini gue sederhanain lagi. Ini 125, ini 6. Nah, 6 ini kita kali 20. 6 kali 20 berarti 120. Berarti ini dia dapat berapa nih? 6 kali, iya berarti ini 6 kali 20 ya. Ini 6 kali 20. Berarti di atas tuh dapat 20. 5 dikurang 125 kurang 120 berarti ini 5. Itu ya teman-teman. Nah, 5 kita tambahin lagi 0 di belakangnya. Ini kita tambahin koma berarti. 6 kali berapa? 6 kali 8. 48. Berarti sisa 2. Berarti ini 20,8. Kenapa? Karena 48 ini didapat dari 6 kali 8. Gitu. Iya nggak? Terus tambahin lagi 0 di belakangnya gitu. 6 kali berapa? 6 kali 3, 18. Berarti sisa lagi 2. Berarti sisanya gini kan, 3, 3, 3, 3, 3. Jadi 20,83333 dan seterusnya. Itu ya, teman-teman. Kalau aku anggap 100 bagi 25 saja. 100 bagi 25 saja kan, terus kali 5 kan 20. Ya, ketenggelam. Kok nggak ada ya chatnya? Ya gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau nanya sampai sini? 100 bagi 25, 4. Betul. Terus, coba Shirley on mic. Coba Shirley on mic. Shirley. Oke, Kak. Kalau aku itu kan kita anggap aja 100 bagi 25 kan 4-nya, Kak. Nah, karena penyebutnya itu 24, berarti kan ada 4, sekian-sekian ya. Terus kita kaliin 5. 4 kali 5 kan 20. 4 Berarti kali 5, 20. cari aja jawaban yang mendekati 20, berapa gitu. Berarti dari 100 bagi 24 ya, di apa namanya, di apa tadi, diituin ke 25 apa digenepin. Iya, biar lebih mudahnya kita. Kan biasanya Ya, kita terus, ngenal ya 25, 100 ini bagi. gua terjemahin ya maksud dari si Shirley. Ini kan ada 500. Aduh, ini ada 500, ini ada 24. Di mana itu disederhanain jadi 500-nya itu ya dipecah dulu lah jadi 100. Jadi 100 terus bawahnya dijadiin 2.
sharingnya 225. langsung di 5/24 kali 100% itu loh, Kak. Oh, yang di situ ya, ya Yang benar-benar. di sananya aja Ya, ya. langsung. Oh, Jadi yang di kan sini ya. 100-nya kita bagiin aja ke Ya, ya kan benar-benar. seharusnya 100 bagi 24 ya, Kak. Nah, Ya, kita anggap 100 aja bagi 24 24. itu 25, pikirin aja dibagi 25 aja dia udah 4 gitu. Kalau Ini dibagi 24 berarti dia ada sisa dong gitu ya, Kak. ya ada sisa betul. Berarti ini Iya. disederhanain 100 dibagi 24 ya. Tadi gue 500 ya, kelebihan. Ya, ini 100 dibagi 24 itu kan sekitar 4 koma lah gitu ya. Gitu, karena 100 dibagi 25 kan 4 pas. Kalau 24 berarti 4 koma. Berarti 4 koma sekian lah gitu. Berarti 5 kali 4, 20. Kebetulan Betul. di optionnya juga cuman ada 20 cuman satu, jadi kita kayak bisa nebak gitu ya, Kak. Tapi kalau udah 20,8 atau 20,9,4 berarti kita harus bener nyari ya, Kak. Iya, betul. Jadi karena opsinya itu agak longgar, habis 20, 22, habis 22, 23, habis 23, 24. Itu jadi ada kemungkinan kita buat spekulasi jawabannya A. Aku mau juga dong share cara ngitungnya. Itu ya coba Aul, kalau Aul gimana Aul? Aul mauan Kalau ya orangnya. itu Ya gimana? kan kalau aku langsung 125 dibagi 6. Nah, 125 bagi 6 itu kan sama aja 120/6 plus 5/6 kan? Betul. Oh lu gitu ya, ya bisa. Terus jadi 120 bagi 6 itu bisa langsung 20, tinggal ngitung 5/6 gitu. Nanti Balas ya. ketemunya 0,8. Itu kayak menurutku juga lebih aman juga. Soalnya kadang kan kalau kayak 125 bagi 6 terus apa itu dibagi itu kan kayak bingung ini 20 atau 2 gitu kan. Kadang terkecoh gitu. Jadi kayak lebih aman dibagi 2 gitu. Ya gitu juga bisa ya. Itu karena si Aul ini tahu apa kelipatan 6 itu ada 120 gitu. Itu berarti si Aul ini jeli kan. Karena kan 125 ini yang mendekat itu kan 120 kan kelipatan 6 gitu. Jadi nanti dia ya gimana tadi 120 per 6 Nggak harus kelipatan sih, kayak kan 12 bagi 6 udah ketemu 2, terus tinggal masukkan aja 20 gitu. Kayak maksudnya angkanya lebih gampang buat dibagi gitu. Iya, itu kan berarti kelipatan juga kan? Karena apa Iya. artinya dia artinya lu tahu angka terdekatnya tuh di mana gitu. Kalau orang yang Iya. ya kalau nggak jeli kayak gua kan hitung manual tuh kayak tadi tuh. Ya, makasih Aul. Siapa lagi nih yang mau ikut-ikutan nambahin nih? Ya, Risma kali mau nambahin Risma. Hari ini aman Ris ya. Gua nggak masukin kotak-kotak. Soal kotak-kotak ya. Mungkin Risma ini agak alergi sama kotak-kotak ya. Ya lu manual nggak apa-apa, manual juga. Lu mungkin alergi sama apa sih namanya kalau kayak gitu? Fobia sama kotak-kotak. Ya lanjut. Nomor 7, jika kelompok A memiliki total 8 anggota, berapa yang didapat tiap orangnya jika makanan dibagi sama rata? Nah, kita tahu ya bahwa kelompok A itu dia dapat 32. Kalau dibagi rata ke 8 orang, ya berarti tinggal dibagi 8 kan? Dibagi 8, berarti berapa? 32 bagi 8, 4. Jadi tiap orang itu dapat 4 kotak makanan ringan. Gampang ya? Ya, yang penting harus tahu apa dibaginya tuh kayak gimana gitu. 32 bagi 4. Lanjut, aman ya. Kita ke nomor 8. 120, 117. Ini ada berapa pola nih teman-teman? Nomor 8. Ada berapa pola? 1 pola kah? 2 pola kah? 2 ya. Rata-rata pakai 2 ya. Ya berarti kita coba 2 pola. Berarti dari 120 ke 115. Berarti ini jelas ya, min 5. Terus ini juga ke sini, ini min 5. Terus ini dari sini ke sini, ya ini juga min 5. Berarti selanjutnya itu
105 dikurang 5, berarti 100. Berarti kalau nggak A, B, C ya, gitu. Terus yang satunya 117 ke 110. Ini min 7. Ini gue zoom deh. Terus 110 ke 104. Ini min 6. Gitu ya teman-teman ya. Ini min 5. Berarti ini bertingkat ya. Min 7, min 6, min 5. Lama-lama turun gitu. Min 1 gitu. Berarti selanjutnya harusnya min 4. 99 dikurang 4, 95. Berarti ini 100, ini 95. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Lengkap 1 benar, lengkap 1. Lengkap 1 sama pola 2 sama ya. Lanjut nomor 9. 25, 23. Ya ini gimana nih? Ini polanya gimana? Gue lupa. 2 pola. B kah, Kak? Bukan B ya. Iya, jawabannya D, 7. D. Oh, ini satu pola doang ya. Seingat gue nih satu pola. Coba kita coba. 25 ke 23, ini min 2. Gitu. Terus ini ke 26. Ini berarti plus 3. 26 ke 13, 26 ke 13, ini bagi 2. Polanya kayak gini ya. Plus 2, min 2 plus 3 bagi 2. Berarti selanjutnya juga min 2. Berarti selanjutnya plus 3. Nah, ya berarti selanjutnya polanya itu harusnya min 2 ya. Bagi 2. Berarti berapa? 14 bagi 2, 7. Jawabannya adalah yang D. Ayo. Itu ya. Harusnya sih aman ya, nggak ada yang nanya nih. Nomor 10. Nomor 10 nih kayaknya agak susah nih. Ada yang mau jawab nggak? Fibonacci. Fibonacci kata si Ani. Fibonacci ya berarti kita tinggal tambahin nih. 28 tambah 45. 28 ditambah 45. 28 tambah 45. 5 tambah 8, 13. 1. 2 tambah 4, 6. Berarti 73. Berarti di sini 73. Itu jawabannya adalah yang B. Ya. Gercep ya. Ini Adit kayaknya nggak pernah ngomong nih. Cek Dit. Ada gak sih dia orangnya nih? Coba Adit. Wah, Adit jarang masuk nih, udah pinter kali. Nafis, Adit kemana Nafis? Oi. Apa? Rival lu mana? Rival si Adit. Gak tahu gue anjir. Rekam dia. Si Irfan mana nih Irfan nih? Irfan. Tuh ada yang nanya tuh di kolom komentar. Kalian kok langsung bisa tuh si Lucy nanya. Tuh ada tips gak tuh buat Lucy? Masukan gitu, ada masukan gak buat Lucy? Coba kasih masukan siapa gitu. Allah. Ya gimana Ale? Latihan soal sering-sering kata Yanuar. Banyak latihan soal, soalnya aku masih ngangong-ngangong kalau soal pola. Jam terbangnya kurang ya kalau pola. Ya mungkin yang agak ngebedain pola barisan, pola gambar, bahasa Panda, itu kalian juga kurang dasar terhadap pola-pola yang biasanya keluar gitu. Jadi banyak latihan biar biar pengetahuan terhadap polanya itu juga nambah. Coba aja kalau nggak bisa lengkap berarti Fibonacci. Ya gitu ya, menarik ya. Waktu lihat deretannya harus menarik curiga. Boleh. Apa bilangan pecahan ya?
Nanti hari Rabu gue kasih soal bilangan pecahan. Siapa? Reski ya. Kayak nama teman SMP gue Reski. Yang tawuran mulu, si Reski temen gue tawuran mulu. Tapi kalau Reski yang ini kayaknya nggak suka tawuran nih. Lanjut ya. Nah, gue cupu bang, sama gue juga cupu anjir. Nih polanya berapa nih? Ini ada 2 pola juga ya. Ini 2 ke 4. Berarti berapa nih? Plus 2 ya. Terus 4 ke 8. Coba tuh jelasin tuh, Mif. Ada yang nanya tuh. Ini plus 4, terus ini juga plus 6. Ini plus 8. Berarti selanjutnya plus 10. Ya, ini bertingkat ya. Jadi ada pola di dalam pola namanya ini. Aduh, mencong. Ini ada pola dalam pola namanya. Ada plus 2 lagi gitu. Atau enggak ini simpelnya ini sih. Ini simpelnya apa? Ini simpelnya penambahan bilangan genap. Gitu. 22 tambah 10 berarti belakangnya 32. Berarti kalau enggak A, jawabannya C. Terus yang selanjutnya nih, 4 ke 5 plus 1, 5 ke 8 plus 3, 8 ke 13 plus 8 ke 13 plus 5. Berarti selanjutnya plus 7 ya. Berarti ini ganjil. 13 tambah 7, 20. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya, lanjut. Lanjut nomor ini. Apa namanya 12. Ini 12 satu pola doang ya. Ini gue satset nih. Ini plus 2. Terus ini plus 4. Terus ini plus 6. Ini plus 8. Ini plus 10. Iya gak? Berarti ini plus 12. Berarti selanjutnya plus 14. Karena ini bilangan genap semua. Ini bilangan genap. Jadi jawabannya berapa? 43 tambah 14. 57. Ya. Kita lanjut ke soal bahasa Panda. Soal bahasa Panda. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa buatan. Dia ada nue, ada spin, artinya pisang manis. Terus kalian lihat di 2 nih. Di keterangan 2 itu juga ada sama-sama pisang, iya gak? Kalian perhatiin nih. Berarti kita bisa tahu si pisang ini apa gitu. Si pisang, kita harus cari kata yang sama apa di sini. Apa yang sama? Apa yang sama? Yang sama di sini adalah, bentar nih, yang sama di sini adalah nue. Di sini ada nue, di sini ada nue. Berarti si pisang itu adalah nue. Berarti nue adalah pisang. Siapa yang suka pisang di sini? Terus apa lagi di sini? Ya berarti dari sini kita bisa tahu apa namanya si spin ya. Si spin sama si heart. Di mana bocor tuh? Cuk. Udah matiin, bagus. Spin itu berarti apa? Ya spin itu berarti manis. Apalagi di sini ada heart. Berarti heart itu keripik. Itu teman-teman. Satu lagi nih yang belum diketahuin dia adalah sings. Sings itu berarti nanas ya. Sings itu nanas. Nah kalau dilihat dari sini, ini polanya dia nggak terbalik ya. Jadi posisi kata panda bahasanya itu searah dengan maknanya. Berarti ketika dia pertanyaannya nanas yang asam, berarti di sini kita harus tahu nanas itu apa. Nanas adalah sings.
Berarti kita cari yang depannya itu sings. Ada opsi B, ada opsi C, ada opsi D. Jawaban yang mana? Jawabannya yang, coba kita artiin dulu. Yang B, spin apa? Sorry. Bukan B ya, C. Coba yang C. Sing spin. Berarti ini nanas yang manis. Berarti kalau yang ini dia nanas yang manis. Ini gue artiin satu-satu. Nah, kalau yang ini baru nanas yang asam. Dapat dari mana Kak jawabannya? Kenapa si Lofi bisa asam? Karena nggak ada opsi lain selain opsi D yang menyatakan si asam tuh maknanya apa gitu. Nah, terus yang ini hard spin. Hard itu keripik. Spin itu apa? Spin itu manis. Terus kalau yang spin hard, manis, keripik. Ya, ini. Kalau yang opsi E, nuesing, berarti pisang nanas. Ya, kalau gue sih lebih sukanya nanas muda ya. Buat ngerujak soalnya. Nanas muda buat ngerujak tuh enak. Kalau pisang enaknya digado, langsung digigit. Pisang langsung digigit. Nggak ada gue pakai filter, cuk. Nih soalnya bahasa panda ya. Terserah lu menyebutnya bahasa panda, bahasa monyet kayak bahasa biawak. Intinya ini tuh bahasa yang random gitu, yang imajinatif. Nomor 11 apa jawabannya? Nomor 11 A. Jawabannya tuh. Nih, gue tahan. Screenshot. Ya, nomor 14. Coba 14. Siapa yang Jonas di sini? Coba jawab. Yang jomblo seumur hidup. Ayo, nomor 14. Siapa yang mau jawab? Ini kita iniin dulu ya, kita anotasiin dulu ya. Berarti ini cinta di ya. Ini gue anotasiin. Nah ya, di sini kan C itu apa? C itu 4, berarti C. Itu kita samain posisinya teman-teman ya. Ini 5, berarti ini 8, ini 3, ini 2, ini 7, ini 5, ini 2. Berarti kalau dia kodenya 3, 5, 2, 7, 2, 7 lagi ya? Buset, 7 lagi. 7, 2, 7. Terus 6, terus 2. Maka jawabannya apa nih? Maka tinggal kita samain. 3 itu huruf apa, 5 itu huruf apa. Kita samain. 3 adalah T. Berarti ini T gitu. 5 adalah I. Terus apa lagi? 2 adalah A. Berarti ini A. 7 adalah D. 7 adalah D. 2 adalah A. 7 adalah D. 6 ini masih belum diketahuin. 2 itu adalah A. Jadi tiada DA. Dia apa 2 nih? Dia apa 2? Tiada 2 ya. Kenapa bukan tiada dia? Karena kalau I itu adalah 5. Benar ya? Di sini kalau kalian lihat I itu 5, sedangkan ini 6. Berarti jawabannya bukan I, tapi di sini itu harusnya opsi B, yaitu 2. Ya, mantap ya. Jika suatu bahasa cinta dia, ternyata tiada 2. Ada yang belum pernah jatuh cinta di sini. Ngenes banget ya kalau belum pernah jatuh cinta malah.
Risma pernah jatuh cinta ya Risma? Pernah lah, bener ya. Harusnya pernah ya. Kalau nggak pernah nggak normal. Soal terakhir nih. Jika kata berkarya dikodekan berkarya, ini sama kayak soal yang waktu itu gue tulis. Jadi ini tiap 2 huruf dibalik. Itu ya. Jadi berkarya jadi EB, KR, RA, AY gitu. Maka ini juga dibalik. Berarti ini nanti jadi EP gitu ya. Terus RJ itu jadi JR, UA itu jadi AU, NG itu berarti jadi GN, NA berarti jadi AN berarti jadi NA. Jawabannya adalah yang A ya. Ya, gitu ya teman-teman. Ya, gitu ya. Alhamdulillah kelar nih. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Ini walaupun gue sat-set, gue harap kalian juga ngerti ya, gitu. Sat-set banget. Ya, hari ini cepet banget ya. Ya, biar kalian ada waktu buat ngerjain airdrop, starter pack, biar gue ada waktu bikin pembahasan. Ya, intinya apa? Intinya biasa kan gue agak lama ngajarnya karena biar ada interaksi sama kalian gitu. Biar ngobrol, biar gue nggak kesepian. Tapi malam ini gue agak sat-set. Ya, makasih buat semua yang udah datang. Buat yang masih ada yang nggak ngerti, nanti gue kirim pembahasannya di Station Hub. Gitu, biar kalian bisa baca. Nah, kalau kalian ada yang nggak ngerti, baru tanya lagi ke gue gitu. Dan juga, kalau yang di starter pack ada yang ngerasa jawabannya salah, salahnya maksudnya di KJ atau pembahasannya, itu boleh tanya gue gitu. Insya Allah, kalau waktunya tepat, di saat gue ngebuka WA, bakalan fast respon. Kalau waktunya berbeda dengan waktu ketika gue buka WA, itu biasanya agak slow respon. Tuh teman-teman ya. Ya, pas banget sejam ya. Tadi kita mulai 19.45. Sekarang 20.40. Jadi 55 menit nih. Ya, mungkin itu aja dari gue. Makasih buat yang semua udah datang. Semoga puasanya lancar. Belajarnya nggak kendor walaupun bulan puasa. Selamat apa sih nyebutnya? Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang ngelaksanain. Ya, jangan kendor lah pokoknya walaupun puasa harus tetap satu belajarnya ya. Gitu. Ini habis ini tryout gue buka. Buat yang mau langsung tryout, gaskan. Ya, itu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom.